Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan meng-share masalah kaki-kaki di mobil saya, yaitu mobil Vios Limo Gen 3 tahun 2014. Di antaranya ketika di jalan yang rusak, terdengar bunyi geluduk-geluduk yang pertama. Yang kedua, ketika kita melewati polisi tidur itu ada bunyi berdecit. Jadi ketika naik dan turun di polisi tidur itu seperti ada bunyi kernyit-kernyit gitu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ketika mobil ini dibuat belok penuh, nah saat memutar setir, saat kondisi setir masih diputar itu ada bunyi klotok-klotok juga. Jadi bunyinya seperti tat 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 tat. Bunyinya kira-kira begitulah. Untuk bunyi geluduk-geluduk yang pertama, saya perkirakan bahwa karet support sudah getas maupun ambles kemungkinan, karena ketika saya cek di sini saat roda dibelokkan penuh baik ke kiri maupun ke kanan, tatakan support yang ada di kiri kanan itu benar-benar renggang. Dan apalagi ini memang dari pool ketika baru saja keluar sudah ada ganjalan sandal otomatis, ada masalah dengan karet supportnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi kernyit-kernyit ketika kita naik turun di polisi tidur. Di sana saya kurang paham apa yang kena, karena bukan ahli kaki-kaki, jadi saya tanyakan langsung kepada mekanik. Kemungkinan perkiraannya ada di bos arm, tirot dan lain sebagainya, karena memang belum jelas juga apa. Akhirnya harus dibongkar total untuk mengetahui masalah yang menyebabkan bunyi berdecit tersebut. Namun mekanik menyimpulkan dari awal bahwa ini bukan karena shocknya baik-baik saja. Nah, masalah yang terakhir, yang ketiga adalah ketika memutar setir, selama setir masih dalam keadaan diputar ada bunyi klotok-klotok juga. Kata mekanik ini diagnosanya bermasalah di borem setirnya. Dan itulah masalah-masalah yang ada di kaki-kaki mobil saya. Setelah diketahui semua masalahnya, saya langsung lakukan reparasi maupun pergantian spare part di bengkel kaki-kaki. Dan apa saja yang kita reparasi maupun kita ganti spare partnya, berikut list yang bisa teman-teman lihat, juga kisaran harganya, karena harga di setiap bengkel tentunya tidak sama ya kawan-kawan. Ini hanya sebagai referensi ketika kawan-kawan mengalami masalah yang sama dan ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara reparasi maupun pergantian spare part. Jadi ini kawan-kawan, ada dua rack end yang direparasi. Selanjutnya ada tirot left kiri ini sepertinya. Yang selanjutnya ada bos arm, support shock, borem setir, per afron atau apalah itu namanya, stel cakram kalau tidak salah, ini saya tidak salah baca ya. Yang selanjutnya stabil set depan dan dua ball joint. Itulah reparasi yang dilakukan di mobil ini. Namun sedikit janggal sebenarnya, karena di bawah juga ada pembelanjaan dengan nama yang sama. Jadi ini agak membingungkan antara direparasi atau diganti. Baik, lanjut saja ke list selanjutnya, yaitu list belanja atau pergantian spare part. Yang pertama ada dua bos arm, di atas juga ada tulisan bos arm. Entah ini direparasi maupun diganti, kurang paham. Yang selanjutnya ada bos afron. Yang ketiga ada bos plus apa ini, sturam borem apa ya, kurang lebih begitulah, kalian bisa baca sendiri. Yang keempat ada dua stopper shock, karena memang stopper shock sejak keluar dari
pool itu sudah hancur dan tidak layak pakai, namun belum diganti karena memang masih belum bongkar kaki-kaki. Jadi sekalian mumpung bongkar kaki-kaki, kita pasang dua stopper shock yang baru. Dan yang terakhir ada support shock, karena memang ketika dibongkar support shocknya sudah ambles dan memang wajib sekali untuk diganti ya teman-teman. Demikian setelah kita lakukan reparasi maupun pergantian spare part, masalah-masalah yang sudah kita bahas sejak awal video itu langsung hilang seketika ya kawan-kawan. Kaki-kaki mobil ini kembali senyap dan nyaman tentunya, meskipun masih ada sedikit masalah geluduk-geluduk ketika melewati jalanan yang agak rusak maupun jalanan yang rusak. Itu karena mekanik, dikarenakan tatakan supportnya memang secara kebetulan kadang-kadang hilang total, kadang-kadang tidak. Itulah statement dari mekanik. Ya, saya sebagai customer percaya saja. Jadi saya terima apa adanya, kaki-kaki sudah senyap meskipun ada sedikit geluduk-geluduk di jalan rusak. Intinya setelah keluar dari bengkel, mobil kembali senyap dan nyaman teman-teman. Demikian, semoga video ini bermanfaat, jadi bisa dicek sebagai perbandingan jika kalian ingin melakukan perbaikan kaki-kaki. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada sesuatu penyebutan yang kurang tepat dari saya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe agar saya terus memberikan video yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.